Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, baru 1 hari dibuka, jumlah pendaftar program Kartu Prakerja gelombang 11 mencapai lebih dari 5 juta orang. Padahal kuota peserta Kartu Prakerja ini hanya sekitar 400.000 orang. Kepala Bagian Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Luisa Tahutu mengatakan program Kartu Prakerja gelombang 11 dibuka sejak 2 November lalu karena masih ada sisa kuota sekitar 382.000 peserta yang berasal dari pencabutan kepesertaan Kartu Prakerja gelombang 1 hingga gelombang ke-10. Pencabutan kepesertaan karena tidak membeli program pelatihan pertama dalam kurun waktu 30 hari sejak dinyatakan lolos sebagai peserta program Kartu Prakerja. Masih adanya kuota yang tidak terpakai ini dibuka pendaftaran gelombang 11 mulai hari Senin 2 November hingga tanggal 4 November untuk mencapai target peserta program Kartu Prakerja sebanyak 5,5 juta orang. Memang kehadiran dari Kartu Prakerja ini sudah dinantikan oleh banyak pihak. Program ini sebenarnya sudah bergulir atau sudah dicanangkan sejak tahun 2019 lalu, namun baru pada April 2020 program ini akhirnya diberikan kepada masyarakat untuk bisa dimanfaatkan. Kita akan simak sebenarnya apakah di fase terakhir ini atau di fase pada gelombang ke-11 adalah fase terakhir di tahun 2020, akankah Kartu Prakerja di tahun 2021 berlanjut? Kita harus cek faktanya dulu. Kita lihat di slide pertama ini kami punya informasi terkait kebijakan Kartu Prakerja. Sebelum kita membahas dan menjawab pertanyaan itu, kita lihat apa itu sebenarnya Kartu Prakerja. Kartu ini merupakan program pengembangan kompetensi berupa dari adanya bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Lalu untuk siapa sebenarnya Kartu Prakerja ini diberikan? Ternyata Kartu Prakerja ini diberikan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas atau tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Meski ditujukan untuk seluruh warga negara Indonesia, tapi ada yang tidak boleh mendaftar, diantaranya adalah pejabat negara, pemimpin dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ada ASN, prajurit TNI, ada anggota Polri dan kepala desa, perangkat desa, serta direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN. Lalu sebenarnya apa tujuan dari kehadiran Kartu Prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2020 ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ini merupakan tujuan utamanya adalah memang untuk meningkatkan kompetensi bagi para pencari kerja. Namun di tengah pandemi COVID-19, ternyata Kartu Prakerja ini juga dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan dengan tujuan adalah sebagai meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kini juga meringankan beban biaya hidup, terutama untuk membantu daya beli dan juga kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dikatakan oleh Airlangga Hartarto atau Menko Perekonomian pada hari peluncuran Kartu Prakerja di 11 April 2020 lalu. Sebenarnya kita sudah tahu banyak orang yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti Kartu Prakerja karena respon dan antusiasme yang begitu tinggi. Tapi kita lihat sebenarnya apa benefit dari Kartu Prakerja. Di sini kita punya informasinya. Benefit dari Kartu Prakerja ini selain dapat mendapatkan insentif senilai 3.550.000 yang akan dikirimkan secara bertahap kepada rekening masing-masing peserta. Ini bisa dikatakan rinciannya adalah sebagai berikut. Ada bantuan pelatihan senilai 1 juta rupiah. Kemudian selama 4 bulan berturut-turut nantinya akan mendapatkan insentif sebesar 600.000 per bulannya, dan ada juga insentif survei berkelanjutannya yaitu sebesar 50.000 per survei, nantinya akan dijumlahkan sebesar 150.000 atau pemberiannya sebanyak 3 kali. Kita lihat informasi berikutnya juga sudah mengetahui benefit apa saja yang didapatkan untuk peserta Kartu Prakerja. Lalu sebenarnya sudah berapa banyak orang yang mendaftarkan diri di Kartu Prakerja sejak gelombang pertama dibuka yaitu pada April 2020 dan hingga gelombang ke-10 yaitu pada September 2020. Ternyata sudah ada 42 juta orang yang mendaftarkan Kartu Prakerja dengan jumlah penerima yaitu 5.597.179 orang.
Dari dua angka tersebut saja kita sudah bisa tahu bahwa untuk peminat orang yang ingin mendaftarkan di program Kartu Prakerja ini jumlahnya 8 kali lipat dari kuota yang tersedia. Sebenarnya Presiden Joko Widodo pada bulan Maret lalu memang sudah menambah jumlah kuota dan juga anggaran untuk program Kartu Prakerja ini. Bisa dilihat di sini tentang Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun atau naik 2 kali lipat. Jumlah penerima manfaat juga menjadi 5,6 juta dari yang sebelumnya hanya sekitar 2 juta saja. Kita lihat informasi berikutnya, ternyata selain dari adanya jumlah yang cukup besar ini, kita bisa lihat untuk secara keseluruhan data rincinya kami juga memperoleh dari pihak yang berkewenangan, yaitu adalah jumlah atau rincian dari gelombang 8 hingga ke gelombang 10. Di gelombang 8 kita bisa lihat jumlah pendaftar ini ada sekitar 4,7 juta orang, sedangkan kuota untuk penerimaannya ada sekitar 800.000 orang. Untuk gelombang ke-9 ini ada 5,9 juta orang dan yang terpilih hanya sekitar 800.000 lagi. Untuk gelombang 10 ini merupakan salah satu gelombang penambahan. Di sini dikatakan ada 5,6 juta orang yang mendaftar dan yang diterima atau kuotanya hanya sekitar 116.261 orang. Ini merupakan kuota sisa dari penggabungan gelombang pertama hingga ke gelombang ke-9. Kita lihat informasi berikutnya, ini adalah gelombang ke-11. Sebenarnya kapan gelombang 11 sudah dibuka? Dan ternyata dibuka pada tanggal 2 November 2020 dan ditutup pada 4 November 2020, tepatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pada satu hari saja pendaftaran ini dibuka, ternyata sudah ada 5,5 juta lebih pendaftar yang ingin mendapatkan manfaat dari Kartu Prakerja. Sedangkan kuota yang tersedia ini hanya sekitar 400.000 saja. Dari mana kuota 400.000? Kuota 400.000 ini ternyata didapatkan dari 382.868 pemegang kartu kepesertaan dari gelombang 1 hingga gelombang ke-10 yang terpaksa harus dicabut. Kenapa dicabut? Jawabannya kita bisa lihat di slide berikutnya. Ternyata di gelombang 11 ini adalah gelombang penambahan dari hasil pemulihan kepesertaan yang sudah tercabut. Di sini dijelaskan karena peserta tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sejak mereka dinyatakan lolos menjadi peserta Kartu Prakerja. Hal ini disampaikan langsung oleh Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Luisa Tahutu. Sudah mendapatkan informasi ini, kita akan berlanjut ke informasi berikutnya. Di sini kita mendapatkan informasi yang paling penting, pertanyaannya adalah apakah di tahun 2020 ini di gelombang ke-11 adalah tahapan terakhir atau kesempatan terakhir untuk masyarakat mendapatkan manfaat dari Kartu Prakerja? Ternyata sudah dijawab oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Di sini dijelaskan oleh Denny Puspa Purbasari. Karena ini sudah mendekati akhir tahun dan kita ingin memberikan kesempatan yang cukup luas bagi peserta yang ingin mengambil pelatihan, jadi Kartu Prakerja akan dilanjutkan di 2021. Jadi jawabannya memang untuk gelombang ke-11 ini adalah gelombang terakhir untuk di tahun 2020, namun jangan takut karena di tahun 2021 masih akan berlanjut. Informasi terpentingnya adalah di tahun 2021 ini ternyata nantinya di tahun 2021 masyarakat yang ingin mendaftarkan tidak perlu takut lagi karena tidak perlu bersaingan dengan orang-orang yang sudah mendapatkan manfaat di tahun 2020 sehingga mereka akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi untuk memperoleh Kartu Prakerja di tahun 2021. Dan demikian, semoga informasi ini bisa menjawab bagi mereka atau bagi Anda teman-teman yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan Kartu Prakerja dari pemerintah.